Dalam sebuah peristiwa dramatis yang mengejutkan banyak pihak, kota suci Mekah kini berada di tengah amukan dahsyat alam. Hujan badai mengguyur tanpa henti, sementara kilatan petir menyambar langit di atas tanah suci dengan intensitas yang menegangkan. Para jamaah terlihat berjuang menghadapi terpaan angin kencang. Tubuh mereka tampak kecil di bawah tiang-tiang listrik yang bergoyang hebat di terpa badai. Di saat yang sama, Pusat Meteorologi Nasional mengeluarkan peringatan serius ketika kota Jeddah di wilayah sekitar juga diterjang badai debu yang berputar-putar. Sementara perakiraan cuaca memprediksi rentetan petir dan guntur akan terus menggema di berbagai kawasan wilayah tersebut. Tetap bersama kami saat kami mengungkap lebih jauh besarnya kekacauan meteorologis yang tengah melanda kawasan ini. Di sisi lain, suasana sunyi menyelimuti Ka'bah, tempat paling suci dalam Islam, setelah pintunya ditutup secara mendadak. Keputusan tak terduga ini memicu gelombang keterkejutan sekaligus rasa penasaran di seluruh dunia muslim. Tempat suci yang berada di jantung kota Mekah ini setiap tahunnya menjadi tujuan jutaan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Namun kini, penutupan mendadak tersebut meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi hingga langkah luar biasa seperti ini harus dilakukan? Apa yang sedang berlangsung di balik dinding-dinding suci itu sehingga diperlukan penutupan secara tiba-tiba? Mari ikuti perjalanan penuh misteri ini untuk mengungkap alasan di balik kejadian luar biasa tersebut, sekaligus menyelami kisah menegangkan yang kini menjadi perhatian besar komunitas Islam di seluruh dunia. Dalam perkembangan yang mengejutkan, kota suci Mekah di Arab Saudi baru-baru ini diterjang badai besar yang membawa angin sangat kencang, hujan deras, serta sambaran petir yang terus-menerus. Kondisi cuaca ekstrem yang jarang terjadi di wilayah beriklim kering tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari di kota yang menjadi pusat ibadah bagi jutaan umat muslim, khususnya pada musim pelaksanaan ibadah haji. Badai dengan kekuatan yang tidak biasa itu membuat warga setempat maupun para jamaah terkejut dan tidak siap menghadapi situasi yang terjadi. Angin kencang menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah, mulai dari pohon-pohon yang tumbang, bangunan yang mengalami kerusakan, hingga terjadinya pemadaman listrik di sejumlah area kota. Papan reklame, rangka perancah bangunan, bahkan beberapa kendaraan dilaporkan terbalik akibat terpaan angin yang begitu kuat. Meskipun berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut kedatangan jutaan jamaah setiap tahunnya, badai kali ini memperlihatkan masih adanya kelemahan dalam infrastruktur kota. Pihak berwenang segera bergerak cepat dengan mengirimkan tim darurat untuk membersihkan puing-puing serta memulihkan aliran listrik yang terputus. Kombinasi antara hujan deras dan hembusan angin kuat juga memicu banjir mendadak yang membuat jalan-jalan dan jalur menuju Masjidil Haram, tempat ibadah paling penting dalam Islam, menjadi sulit dan berbahaya untuk dilalui. Sementara itu, sambaran petir yang terus menerangi langit menciptakan ancaman tambahan berupa risiko kebakaran dan kerusakan instalasi listrik. Menara-menara tinggi, serta struktur Masjidil Haram yang sebenarnya telah dilengkapi penangkal petir sebagai sistem perlindungan, berkali-kali tersambar petir sepanjang badai berlangsung. Meskipun berbagai langkah pengamanan telah diterapkan, tingginya intensitas sambaran petir menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana masih perlu terus diperkuat dan disempurnakan demi menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim di masa mendatang. Di tengah berbagai tantangan yang terjadi, masyarakat menunjukkan ketangguhan dan semangat luar biasa. Para pejabat setempat, petugas darurat, serta relawan bekerja tanpa lelah demi memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang tetap terjaga. Para jamaah dari berbagai penjuru dunia mendapati diri mereka bukan hanya menjalani perjalanan spiritual, tetapi juga harus menghadapi kerasnya badai secara fisik. Tempat-tempat penampungan darurat didirikan bagi mereka yang terdampak, sementara tim medis siaga penuh untuk menangani berbagai gangguan kesehatan akibat cuaca buruk tersebut. Badai itu juga memberikan dampak besar terhadap aktivitas ibadah di Mekah. Hujan deras yang datang tiba-tiba disertai sambaran petir mengganggu pelaksanaan doa dan ritual yang menjadi bagian penting dari ibadah haji. Tawaf, yaitu ritual mengelilingi Ka'bah, menjadi salah satu aktivitas yang paling terdampak karena area terbuka di sekitar Masjidil Haram berubah licin dan berbahaya untuk dilalui. Meskipun kondisi sangat sulit, banyak jamaah tetap melanjutkan ibadah mereka dengan penuh keteguhan hati dan keimanan yang luar biasa. Pemandangan para jamaah yang tetap bertahan menghadapi badai demi menunaikan ritual suci menjadi pengingat akan kuatnya semangat dan keyakinan yang melekat dalam perjalanan ibadah haji. Setelah badai mereda, kota itu segera memulai upaya besar untuk menilai tingkat kerusakan dan menjalankan proses pemulihan. Pemerintah setempat kemudian mengumumkan berbagai rencana untuk memperkuat infrastruktur kota agar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim di masa depan.
Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan bangunan, peningkatan sistem drainase, serta pembaruan jaringan listrik guna mencegah terjadinya pemadaman. Selain itu, perhatian terhadap kesiapsiagaan bencana juga semakin ditingkatkan, termasuk melalui rencana pelaksanaan latihan rutin dan pelatihan khusus bagi warga maupun personel darurat. Badai yang melanda Mekkah menjadi pengingat nyata akan semakin sulitnya memprediksi pola cuaca, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perubahan iklim global. Ketika berbagai wilayah di dunia menghadapi cuaca ekstrim yang semakin sering dan semakin parah, pentingnya ketahanan dan kesiapan menghadapi bencana menjadi semakin jelas dan mendesak. Mekkah, sebuah kota dengan nilai religius dan budaya yang sangat mendalam, diuji tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan kemanusiaan. Peristiwa badai tersebut menegaskan pentingnya investasi berkelanjutan dalam sistem keamanan dan perlindungan, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya koordinasi yang baik dalam menghadapi bencana alam. Berbagai kejadian terbaru telah menempatkan Mekkah, kota paling suci dalam Islam, di pusat berbagai peristiwa luar biasa dan penuh misteri, membuat para jamaah merasa bingung sekaligus gelisah. Fenomena-fenomena yang terjadi dengan suasana kacau dan tampak tidak biasa memunculkan rasa penasaran sekaligus pertanyaan mengenai makna di balik semua itu. Di tengah kekacauan tersebut, pentingnya Ka'bah sebagai pusat spiritual umat Islam justru semakin terlihat jelas. Tempat suci itu terus memancarkan daya tarik rohani yang kuat, sekaligus memperlihatkan berbagai tantangan besar yang harus dihadapi oleh umat beriman dalam menjalankan ibadah mereka. Rangkaian peristiwa luar biasa itu bermula dari badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kilatan petir, angin kencang, dan hujan deras mengguncang kota Mekkah dengan kekuatan yang menakutkan. Fenomena cuaca langka di wilayah yang selama ini dikenal memiliki iklim panas dan kering tersebut menjadi pertanda awal dari berbagai kejadian aneh yang kemudian menyusul. Ketika badai terus mengamuk, para jamaah berusaha mencari perlindungan dari cuaca ekstrim yang tanpa henti menerpa mereka. Masjidil Haram, yang biasanya dipenuhi suasana tenang dan khusyuk, berubah menjadi tempat perlindungan dari keganasan badai yang melanda kota suci itu. Sambaran petir menerangi langit malam dengan cahaya yang tampak begitu tidak biasa, hampir menyerupai kilauan mistis. Di saat yang sama, suara angin menderu keras di seluruh penjuru kota, mencabut pepohonan dan menyebabkan kerusakan besar di berbagai tempat. Kecepatan dan kekuatan badai yang datang secara tiba-tiba membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah semua ini hanyalah bencana alam biasa atau pertanda dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mendalam. Di tengah kekacauan tersebut, mulai bermunculan laporan mengenai berbagai kejadian yang sulit dijelaskan di sekitar kota. Beberapa jamaah mengaku melihat cahaya-cahaya aneh dan mendengar suara-suara misterius yang berasal dari area sekitar Ka'bah. Ada pula yang mengklaim melihat sosok-sosok dalam kilatan petir yang menyerupai simbol-simbol keagamaan kuno atau makhluk-makhluk bercahaya dari langit. Laporan-laporan itu, ditambah dengan kondisi cuaca yang sudah menegangkan, semakin memperbesar rasa takut dan kegelisahan di kalangan para jamaah. Suasana di kota suci itu terasa begitu mencekam dan penuh kebingungan ketika orang-orang berusaha memahami berbagai kejadian tidak biasa yang terjadi di sekeliling mereka. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, rasa heran dan kebingungan masih terus menyelimuti udara di Mekkah. Cerita mengenai cahaya aneh dan suara misterius tetap terdengar, meskipun tidak sesering sebelumnya, sehingga menambah nuansa misterius terhadap situasi yang sedang berlangsung. Para ulama, cendekiawan, dan ahli teologi dari berbagai penjuru dunia kemudian mulai memberikan pandangan dan penafsiran mereka masing-masing. Sebagian menganggap fenomena tersebut sebagai tanda ilahi, sebuah pengingat kuat akan kesucian Ka'bah sekaligus panggilan untuk memperdalam ketakwaan dan spiritualitas umat. Sementara itu, yang lain mencoba menelusuri berbagai teks Islam kuno dan menghubungkannya dengan kisah-kisah nubuat mengenai tanda-tanda akhir zaman, serta kemungkinan adanya kekuatan supranatural yang sedang terjadi. Di tengah ketidakpastian yang semakin meluas, para jamaah harus menghadapi kebingungan dan ketakutan yang semakin besar. Situasi itu diperparah oleh derasnya rumor dan cerita sensasional yang menyebar sangat cepat melalui media sosial. Berbagai video yang diklaim memperlihatkan cahaya misterius dan sosok-sosok gaib beredar luas di internet, memicu rasa penasaran sekaligus skeptisisme di kalangan masyarakat dunia. Namun, di tengah hiruk-pikuk dan kepanikan tersebut, suara-suara penuh ketenangan dari para pemimpin agama tetap menjadi pegangan bagi banyak orang. Mereka mengimbau para jamaah untuk mencari ketenangan melalui doa, serta tetap memegang teguh ajaran Islam. Para ulama mengingatkan bahwa kekuatan sejati dapat ditemukan melalui iman dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian sebesar apapun.
Di tengah semua kekacauan itu, pesona dan kemuliaan Ka'bah tetap bersinar kuat, menjadi simbol harapan, keimanan, dan keteguhan spiritual bagi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Meskipun berada di tengah kekacauan dan ketidakpastian, para jamaah terus berdatangan ke pusat suci Islam tersebut tanpa rasa gentar, demi mencari pemenuhan spiritual yang mendalam. Tekad mereka yang begitu kuat untuk tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, memanjatkan doa, dan memohon kepada Sang Pencipta menunjukkan adanya hubungan spiritual yang sangat dalam, melampaui berbagai kesulitan duniawi yang mereka hadapi. Sebagai respons terhadap berbagai peristiwa misterius tersebut, komunitas muslim dunia bersatu dalam sebuah bentuk solidaritas dan kepedulian yang luar biasa. Para pemimpin dari berbagai negara menyampaikan rasa empati dan persatuan, menegaskan bahwa iman yang sama mampu menyatukan umat di tengah cobaan besar. Bantuan dan donasi mengalir deras menuju Mekkah sebagai wujud dukungan bersama untuk membantu proses pemulihan serta menjaga kesucian kota suci tersebut. Berbagai kejadian misterius dan mengkhawatirkan yang terjadi di Mekkah kembali menegaskan pentingnya Ka'bah sebagai simbol keimanan dan pusat spiritual umat Islam. Di tengah segala ketidakpastian yang ada, kawasan suci itu tetap memancarkan wibawa dan kehormatan yang menginspirasi rasa kagum serta penghormatan mendalam. Ketangguhan para jamaah dan persatuan umat muslim dunia memperlihatkan betapa kuatnya iman dan solidaritas yang menjadi dasar ajaran Islam. Walaupun hakikat sebenarnya dari berbagai peristiwa tersebut masih diselimuti misteri, dampaknya terhadap kesadaran kolektif umat Islam di seluruh dunia tidak dapat disangkal. Ka'bah sebagai simbol abadi pengabdian dan persatuan dalam Islam terus berdiri sebagai cahaya keimanan yang menginspirasi jutaan umat muslim di berbagai penjuru dunia. Peristiwa-peristiwa terbaru ini juga membangkitkan kembali rasa takjub dan penghormatan yang lebih dalam terhadap posisi sentral Ka'bah dalam kehidupan spiritual umat Islam. Di balik berbagai tantangan dan misteri yang muncul, kejadian-kejadian tersebut memicu perdebatan dan diskusi yang hidup mengenai iman serta bagaimana menafsirkan berbagai tanda yang terjadi. Banyak orang mulai mencoba memahami keseimbangan antara keyakinan spiritual dan pemikiran rasional di tengah bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti banjir besar dan badai dahsyat yang mengguncang Mekkah. Dalam situasi itu, keputusan untuk menutup sementara Ka'bah menjadi langkah yang sangat langka dan bersejarah. Penutupan tersebut tidak hanya memperbesar spekulasi, tetapi juga mendorong banyak orang untuk merenungkan makna di balik semua kejadian itu. Ketika para jamaah dan warga setempat berusaha bangkit dari dampak bencana, berbagai diskusi mengenai arti dan dampak peristiwa tersebut terhadap masa depan Mekkah terus bermunculan. Penutupan Ka'bah, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah, memunculkan spekulasi luas mengenai makna tersembunyi dari berbagai gejolak alam tersebut. Para ulama, cendekiawan, dan umat muslim biasa mulai mempertanyakan apakah semua ini hanyalah fenomena alam biasa atau memiliki makna spiritual yang lebih dalam. Sebagian melihat bencana tersebut sebagai ujian iman yang mengingatkan manusia akan kelemahan dan pentingnya kerendahan hati serta pertobatan. Sementara yang lain memandangnya melalui sudut pandang ngebuat akhir zaman, menganggapnya sebagai pertanda mendekatnya sebuah perhitungan besar. Dampak yang dirasakan para jamaah begitu mendalam dan penuh emosi. Banyak orang yang datang dari tempat yang sangat jauh untuk menunaikan kewajiban suci mereka harus menghadapi ujian tak terduga akibat penutupan Ka'bah dan gangguan yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Namun di tengah semua tantangan tersebut, keteguhan dan ketahanan para jamaah justru semakin bersinar. Kesetiaan mereka dalam menjalankan ibadah meskipun berada dalam kondisi sulit menjadi bukti nyata akan kekuatan iman yang mereka miliki. Mekkah, dengan sejarah panjang dan makna spiritualnya yang begitu mendalam, kini berada di persimpangan antara refleksi dan pembaruan. Berbagai ujian yang baru saja terjadi menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta perlunya investasi besar dalam pembangunan infrastruktur yang kuat dan aman. Peristiwa-peristiwa itu juga menunjukkan betapa kokohnya persatuan dan ketahanan umat muslim dunia dalam menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Mekkah mulai menata langkah menuju masa depan, berbagai pelajaran dari kejadian luar biasa ini diperkirakan akan membentuk arah perkembangan kota suci tersebut, memastikan perannya tetap menjadi tempat perlindungan dan benteng keimanan bagi generasi-generasi mendatang. Dampak emosional dan spiritual akibat penutupan Ka'bah terasa begitu mendalam, karena banyak jamaah tidak dapat menyelesaikan ritual utama dalam ibadah mereka. Meskipun demikian, semangat persatuan dan tekad para jamaah tetap terasa sangat kuat. Banyak di antara mereka menemukan ketenangan melalui doa bersama, dukungan satu sama lain, dan pengalaman menghadapi cobaan secara bersama-sama.
Hal itu kembali memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan dan iman yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Ketika Mekah mulai memasuki tahap pemulihan, pembahasan mengenai makna dari berbagai ujian alam tersebut terus menjadi perhatian. Para pemimpin agama memanfaatkan peristiwa ini untuk menyampaikan pelajaran tentang ketahanan, keimanan, dan pentingnya menjaga lingkungan. Berbagai tantangan yang dihadapi Mekah juga memicu diskusi yang lebih luas mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam dan kewajiban umat beriman sebagai penjaga ciptaan Tuhan. Penutupan sementara Ka'bah menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa bahkan tempat paling suci sekalipun tetap rentan terhadap kekuatan alam. Peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam bagi umat muslim di seluruh dunia, serta menegaskan pentingnya kesiapan, ketahanan, dan tindakan bersama dalam menghadapi masa-masa sulit. Pengalaman Mekah dalam menghadapi berbagai bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya memperlihatkan betapa erat hubungan antara keimanan, komunitas, dan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa tersebut memberikan pelajaran mendalam yang gaungnya melampaui batas-batas kota suci itu sendiri. Seperti yang mungkin telah banyak didengar, Mekah baru-baru ini mengalami serangkaian bencana alam yang mengguncang kota tersebut hingga ke akarnya. Semua bermula dari badai dahsyat yang datang secara tiba-tiba, membawa hujan deras dan angin kencang yang menghantam berbagai wilayah kota. Namun sebelum Mekah sempat benar-benar pulih dari kerusakan akibat badai tersebut, bencana lain kembali datang. Kawanan belalang dalam jumlah sangat besar menyerbu wilayah itu, melahap tanaman dan tumbuhan hijau di sepanjang jalur yang mereka lewati. Serangan belalang ini mengingatkan banyak orang pada kisah-kisah wabah besar dalam kitab-kitab kuno, sehingga menambah suasana mencekam di tengah kondisi yang sudah sangat sulit. Invasi belalang tersebut bukan hanya mengancam persediaan pangan, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan jumlah yang sangat besar dan nafsu makan yang tak henti-hentinya terhadap tumbuhan hijau, para petani dan penduduk berjuang keras melindungi lahan serta sumber penghidupan mereka dari ancaman yang terus menyebar itu. Gabungan antara banjir besar dan serangan belalang menciptakan situasi yang sangat rumit dan menakutkan, memicu berbagai spekulasi mengenai makna di balik semua kejadian tersebut. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah semua itu hanyalah kebetulan semata atau memiliki arti yang lebih dalam. Para ulama dan ahli teologi pun ikut memberikan pandangan mereka, dengan sebagian menganggap kejadian tersebut sebagai ujian ilahi atau pengingat agar manusia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sementara yang lain mengaitkannya dengan berbagai kisah sejarah dan naskah keagamaan tentang wabah dan bencana besar, menganggap peristiwa tersebut sebagai tanda zaman. Rangkaian kejadian itu memunculkan berbagai reaksi dan penafsiran di Mekah. Sebagian melihat bencana tersebut sebagai ujian iman yang mengajak umat untuk tetap teguh dan percaya kepada hikmah Tuhan. Namun ada pula yang memandangnya sebagai peringatan agar manusia lebih serius memperhatikan persoalan lingkungan dan sosial yang semakin memburuk. Serangan belalang secara khusus memperlihatkan rapuhnya keseimbangan alam dan dampak besar aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup. Banjir dan badai yang melanda juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang kuat serta kesiapsiagaan menghadapi bencana di tengah pola cuaca yang semakin sulit diprediksi. Bagi para jamaah dan warga Mekah, berbagai bencana alam itu menjadi pengalaman yang sangat mendalam dan mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Gangguan terhadap perjalanan spiritual mereka, tantangan berat yang harus dihadapi secara langsung, serta pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul setelahnya meninggalkan kesan mendalam yang tidak mudah dilupakan. Banyak orang menemukan ketenangan melalui doa dan dukungan dari komunitas sekitar, memperlihatkan ketangguhan dan persatuan umat muslim di seluruh dunia. Pada bulan Ramadan, bulan paling suci dalam kalender Islam, Mekah berubah menjadi pusat spiritualitas dan pengabdian yang sangat ramai. Umat muslim dari berbagai negara datang ke kota suci itu untuk mengikuti sholat malam yang panjang dan lantunan ayat-ayat Al-Quran di sekitar Ka'bah. Masa yang dipenuhi dengan puasa sejak fajar hingga matahari terbenam, serta sholat tarawih setiap malam itu mendorong refleksi spiritual yang sangat mendalam dan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah. Kesucian bulan Ramadan semakin memperbesar makna ibadah di Ka'bah, menjadikan Mekah sebagai mercusuar keimanan bagi umat Islam. Namun di tengah suasana spiritual yang begitu kuat tersebut, muncul pula laporan mengenai berbagai kejadian luar biasa yang memunculkan rasa kagum dan penasaran di kalangan para jamaah. Perjalanan menuju Mekah selama Ramadan merupakan pengalaman yang sangat pribadi sekaligus penuh kebersamaan bagi umat muslim. Meskipun bukan ibadah haji, perjalanan ini memiliki makna spiritual yang sangat besar karena para jamaah datang untuk mencari penyucian diri dan mendekatkan diri kepada Allah.
Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah menjadi pusat dari seluruh pengabdian itu, dipenuhi ribuan jamaah yang bersama-sama melakukan tawaf sambil melantunkan doa-doa dalam harmoni yang menggetarkan hati. Pemandangan tersebut terasa begitu menginspirasi, sekaligus merendahkan hati manusia di hadapan kebesaran Tuhan. Di tengah suasana spiritual yang begitu kuat itulah, banyak jamaah mengaku mengalami momen-momen mendalam yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Salah satu pengalaman yang paling sering diceritakan oleh mereka yang beribadah di sekitar Ka'bah selama Ramadan adalah perasaan seolah-olah dikelilingi oleh kehadiran ilahi yang sangat kuat. Para jamaah menggambarkan adanya kedamaian mendalam dan rasa keterhubungan yang luar biasa, seakan mereka menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Energi spiritual bersama tersebut seringkali memunculkan laporan mengenai cahaya misterius atau suara-suara aneh yang seolah berasal dari area Ka'bah itu sendiri. Sebagian orang menganggap pengalaman tersebut muncul karena emosi spiritual yang sangat tinggi dan pengaruh sugesti. Sementara yang lain meyakini bahwa hal itu merupakan tanda kehadiran serta berkah ilahi. Media sosial dalam beberapa tahun terakhir juga memainkan peran besar dalam menyebarkan berbagai cerita mengenai kejadian-kejadian misterius tersebut. Video dan foto yang diklaim memperlihatkan cahaya aneh, suara misterius, atau fenomena lain di sekitar Ka'bah tersebar luas di internet, memicu perdebatan antara mereka yang percaya dan mereka yang skeptis. Berbagai kisah itu sering dibagikan dengan penuh rasa kagum dan hormat, memperkuat pandangan bahwa Ka'bah adalah tempat yang sangat suci dan memiliki makna spiritual luar biasa, khususnya di bulan Ramadan. Namun di sisi lain, berbagai cerita tersebut juga memunculkan pertanyaan dan keraguan ketika orang-orang mencoba menilai kebenaran serta makna dari fenomena yang dilaporkan. Para ulama dan ahli teologi memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kejadian-kejadian tersebut. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang dan tanda keridhaan Allah terhadap ketulusan serta ibadah para jamaah. Mereka merujuk pada berbagai tradisi Islam yang menggambarkan Ka'bah sebagai pusat spiritual, tempat dunia manusia, dan dimensi ilahi saling terhubung. Para ulama ini mendorong umat untuk memandang pengalaman tersebut sebagai penguat iman sekaligus pengingat akan misteri kebesaran Tuhan. Sementara itu, sebagian ulama lainnya memilih bersikap lebih hati-hati dan mengingatkan agar umat tidak menafsirkan fenomena-fenomena tersebut secara berlebihan atau terlalu harfiah. Para ulama tersebut mengingatkan bahwa Islam mengajarkan sikap rendah hati dan kehati-hatian dalam memahami berbagai tanda serta keajaiban. Mereka menegaskan bahwa iman sejati dibangun melalui ketakwaan, ibadah, dan amal soleh, bukan semata-mata dengan mencari mujizat atau fenomena luar biasa. Para cendekiawan itu mendorong umat untuk mengambil pendekatan yang seimbang, dengan mengakui kekuatan pengalaman spiritual bersama, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama ajaran Islam. Suasana di Mekah selama bulan Ramadan semakin memperkuat nuansa spiritual dan kemungkinan munculnya pengalaman-pengalaman yang dianggap misterius. Kota yang sejak awal sudah syarat dengan sejarah dan makna religius itu terasa memiliki kedalaman spiritual yang lebih besar selama bulan suci tersebut. Rutinitas harian berupa puasa dan ibadah, kebersamaan saat berbuka puasa, serta pelaksanaan sholat malam menciptakan suasana spiritual yang sangat khas. Disiplin fisik dan emosional selama menjalankan puasa, ditambah dengan meningkatnya rasa persaudaraan dan pengabdian kepada Tuhan, seringkali membawa banyak orang pada momen-momen refleksi mendalam dan kesadaran spiritual yang kuat. Selain kisah mengenai berbagai peristiwa misterius, muncul pula laporan tentang kesembuhan ajaib dan doa-doa yang dianggap terkabul secara luar biasa. Para jamaah membagikan cerita mengenai penyakit fisik yang sembuh, masalah pribadi yang menemukan jalan keluar, hingga pertanyaan spiritual yang terasa terjawab dengan cara yang sulit dijelaskan sebagai kebetulan semata. Kisah-kisah tersebut yang diwariskan dari keluarga ke keluarga dan dibicarakan di berbagai komunitas, semakin memperkuat pandangan bahwa Mekah adalah tempat di mana campur tangan ilahi terasa lebih nyata, terutama selama Ramadan. Namun demikian, perhatian besar terhadap berbagai kejadian misterius dan pengalaman supranatural juga memunculkan pertanyaan penting mengenai hakikat iman dan spiritualitas. Hal ini mendorong umat untuk merenungkan peran fenomena-fenomena tersebut dalam kehidupan beragama mereka. Apakah pengalaman seperti itu harus dianggap sebagai inti dari keimanan? Ataukah seharusnya tetap dipandang sebagai sesuatu yang berada di bawah praktik-praktik utama seperti sholat, puasa, dan menjalani kehidupan yang soleh?
Keseimbangan antara mencari pengalaman luar biasa dan menghargai ibadah sehari-hari menjadi tema yang terus muncul dalam kehidupan spiritual banyak orang beriman. Bagi pihak berwenang di Mekah, jumlah jamaah yang sangat besar selama Ramadan, ditambah dengan berbagai laporan mengenai kejadian misterius, menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar. Mereka harus memastikan keselamatan dan kesehatan para jamaah, mengatur logistik untuk menampung jutaan orang, sekaligus menjaga kesucian tempat-tempat ibadah di kota suci tersebut. Di saat yang sama, mereka juga perlu memahami harapan dan perasaan para jamaah, yang banyak di antaranya datang dengan harapan mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam dan penuh makna. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pihak berwenang terus berupaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan di Mekah agar kota itu mampu menampung jumlah pengunjung yang sangat besar. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan sistem transportasi, layanan kesehatan, serta akomodasi, sekaligus memastikan Masjidil Haram mampu menampung arus jamaah yang terus membludak. Semua upaya itu bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ibadah dan refleksi spiritual, sehingga para jamaah dapat fokus menjalankan ibadah tanpa harus khawatir terhadap kebutuhan fisik mereka. Perpaduan antara fasilitas modern dan tradisi spiritual kuno menciptakan suasana yang sangat unik di Mekah. Para jamaah berada di sebuah kota yang berakar kuat pada sejarah, tetapi sekaligus dilengkapi dengan berbagai kenyamanan kehidupan modern. Perpaduan antara unsur lama dan baru itu menambah rasa kagum dan penghormatan yang dirasakan banyak orang ketika mengunjungi Ka'bah, khususnya selama Ramadan. Kontras antara praktik spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad dengan perubahan wajah kota yang terus berkembang semakin memperkuat nuansa misteri dan kekaguman dalam pengalaman ibadah mereka. Berbagai peristiwa misterius yang dilaporkan terjadi di Mekah selama Ramadan menjadi pengingat kuat akan pentingnya Ka'bah dan perjalanan spiritual yang dijalani umat muslim. Semua itu menunjukkan betapa dalam hubungan emosional dan spiritual yang dirasakan para jamaah terhadap tempat suci tersebut, serta bagaimana iman dapat bersifat sangat pribadi, namun sekaligus menyatukan jutaan orang dalam kebersamaan yang mendalam. Baik dipandang sebagai tanda-tanda ilahi maupun sekedar hasil dari meningkatnya kesadaran spiritual, pengalaman-pengalaman itu telah menjadi bagian dari kekayaan tradisi Islam dan perjalanan panjang keimanan umat muslim. Ketika Ramadan berakhir setiap tahunnya, kenangan mengenai pengalaman-pengalaman tersebut tetap hidup dalam hati mereka yang mengalaminya, bahkan menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan spiritual mereka sendiri. Kisah-kisah tentang cahaya misterius, aura ilahi, dan kesembuhan ajaib menjadi bagian dari narasi bersama umat Islam, menegaskan posisi Ka'bah sebagai pusat kekuatan spiritual dan mercusuar harapan bagi muslim di seluruh dunia. Dengan cara inilah berbagai peristiwa luar biasa yang terjadi selama Ramadan di Mekah terus meninggalkan pengaruh jauh setelah bulan suci berakhir, memperlihatkan kekuatan iman yang abadi dan pentingnya Ka'bah sepanjang masa. Berbagai bencana alam yang baru-baru ini melanda Mekah seperti banjir, badai, dan serangan belalang oleh sebagian orang dianggap sebagai kemungkinan tanda-tanda akhir zaman sebagaimana disebutkan dalam ajaran Islam, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad. Berbagai peristiwa alam dan bencana memang disebutkan dalam sejumlah hadis sebagai peringatan menjelang hari kiamat. Sifat bencana yang dianggap tidak biasa dan sangat parah tersebut memicu diskusi serta kekhawatiran di kalangan umat muslim, membuat banyak orang kembali merenungkan berbagai nubuat dan ajaran yang terdapat dalam kitab suci mereka. Masa penuh ketidakpastian dan perenungan ini mendorong umat Islam di berbagai belahan dunia untuk memikirkan makna spiritual dari berbagai kejadian tersebut, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terwujudnya nubuat-nubuat kuno yang telah lama diyakini. Al-Quran dan hadis memang memuat banyak penjelasan mengenai tanda-tanda akhir zaman, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat atau tanda-tanda sa'ah, hari penentuan. Tanda-tanda tersebut mencakup berbagai peristiwa alam maupun fenomena supranatural yang diyakini akan terjadi sebelum datangnya hari penghakiman. Gempa bumi dan berbagai bencana alam lainnya sering disebut sebagai bagian dari tanda-tanda tersebut. Dalam Al-Quran, khususnya melalui surah Az-Zalzalah, digambarkan suatu masa ketika bumi akan berguncang dengan sangat dahsyat, menimbulkan ketakutan dan kehancuran yang meluas. Demikian pula dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
disebutkan tentang guncangan besar serta perubahan-perubahan dahsyat yang akan menjadi pertanda datangnya akhir zaman. Berbagai banjir yang baru-baru ini terjadi di Mekah telah menimbulkan kegelisahan mendalam di kalangan umat muslim. Sebagai kota yang berada di wilayah gurun, Mekah pada umumnya tidak dikenal sebagai daerah yang sering mengalami hujan deras atau banjir besar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kota suci itu justru menghadapi badai hujan yang sangat tidak biasa dan menyebabkan banjir besar di berbagai wilayah. Bencana tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan kerusakan pada berbagai infrastruktur penting. Sebagian orang menafsirkan banjir tersebut sebagai tanda campur tangan ilahi yang mendorong manusia untuk melakukan introspeksi mendalam terhadap kondisi spiritual dan moral mereka. Pemandangan air yang menggenangi area di sekitar Masjidil Haram menjadi pengingat yang sangat kuat akan ketidakpastian alam dan rapuhnya tempat-tempat yang selama ini dianggap suci dan aman. Bagi banyak orang, peristiwa-peristiwa tersebut bukan sekedar anomali cuaca biasa. Mereka melihatnya sebagai pesan dari Tuhan yang mengajak manusia untuk bertobat dan mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman yang diyakini semakin mendekat. Kekhawatiran itu semakin bertambah dengan datangnya badai besar yang menerjang Mekah, membawa angin kencang dan hujan deras. Intensitas dan frekuensi badai seperti itu dianggap sangat tidak lazim untuk wilayah tersebut, sehingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai makna spiritual di baliknya. Literatur hadis, termasuk riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, menyebutkan bahwa pola cuaca yang ekstrim dan tidak biasa akan menjadi salah satu tanda mendekatnya hari kiamat. Karena itulah, badai-badai yang baru-baru ini terjadi oleh sebagian orang dipandang sebagai kemungkinan penggenapan dari peringatan-peringatan nubuat tersebut. Berbagai bencana alam itu memicu gelombang refleksi dan perenungan spiritual di kalangan umat Islam. Para ulama dan pemimpin agama berusaha membimbing masyarakat menghadapi berbagai kejadian tersebut dengan menyampaikan ceramah yang diambil dari ajaran para nabi, mengajak umat untuk memperbanyak tobat, meningkatkan ketakwaan, serta memperbaiki akhlak dan perilaku. Mereka menegaskan bahwa waktu pasti datangnya akhir zaman hanya diketahui oleh Allah. Namun berbagai tanda tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi manusia untuk memperkuat iman dan mempersiapkan diri menghadapi hari penghakiman yang tidak dapat dihindari. Di sisi lain, respons praktis juga dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan pihak berwenang setempat melalui berbagai upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana dan sistem tanggap darurat. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang lebih baik, serta penerapan sistem pengendalian hama yang lebih efektif untuk menghadapi serangan belalang. Upaya-upaya itu tidak hanya bertujuan melindungi nyawa dan harta benda masyarakat, tetapi juga memberikan rasa tenang bahwa langkah nyata sedang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat berbagai bencana tersebut. Di tengah berbagai respons pemerintah dan masyarakat, banyak individu menemukan ketenangan pribadi melalui doa, sedekah, dan solidaritas sosial. Penekanan terhadap doa bersama, pembacaan Al-Quran, serta tindakan saling membantu mencerminkan usaha kolektif umat untuk memohon rahmat dan perlindungan dari Allah. Praktik-praktik spiritual tersebut dipandang sebagai bagian penting dalam menghadapi ketidakpastian masa kini, sekaligus mempersiapkan diri terhadap apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Pada akhirnya, meskipun berbagai peristiwa tersebut memunculkan rasa cemas dan mendorong perenungan mendalam, semuanya juga memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat bersatu dalam ketahanan dan keimanan. Berbagai ujian itu memperkuat hubungan antara pengabdian spiritual dan solidaritas sosial, menunjukkan bahwa di tengah masa-masa sulit, iman dan kebersamaan tetap menjadi sumber kekuatan utama bagi umat manusia.